Main game di handphone udah biasa. Gimana kalau main game di jam tangan? Yo, halo. Kali ini saya mau main game lagi di jam tangan. Ya, ini adalah smartwatch W5 ala Deng yang pakai OS Android beneran. Nah, karena dia pakai OS Android, jadi kita bisa install game Android di jam tangan ini. Untuk spesifikasinya, pakai chipset Spreadtrum SC9832E, quad core 1,4 GHz, 32 bit, RAM-nya 2 GB dan ROM-nya 16 GB. Ukuran layarnya 1,54 inch, 240x240 pixel, udah touchscreen. GPU-nya Mali T820, kameranya ada 2 yang masih VGA. Udah support jaringan 4G, bisa buat telepon, SMS, dan lain-lain. Ada Wi-Fi, GPS, Bluetooth, baterainya 1080 mAh, dan menggunakan OS Android 9 atau Android Pie. By the way, seperti yang udah saya jelasin di video reviewnya, ini layarnya makin parah ya, bergaris-garis. Jadi saya minta maaf kalau gambarnya kurang jelas. Ya, keadaannya memang begini, semoga bisa dimaklumi. Buat yang belum tahu harga, kelengkapan, fitur-fitur, atau benchmark dari jam tangan ini, bisa nonton video reviewnya yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja, gas main game! Yang pertama, saya coba main game balapan, yaitu Fast Racing. Ini game lumayan ringan ya, bisa dibuka dan dimainin. Pas main ternyata di jam tangan ini udah ada sensor akselerometernya. Jadi mainnya kayak di handphone yang biasa, dimiring-miringin buat beloknya. Cuma ya karena ini jam tangan, jadi agak kagok ya. Abis itu, saya coba buat main game Shadow Fight 2. Dulu saya suka main game ini, soalnya udah kerasa keren. Padahal cuma kayak bayangan doang ya karakternya. Tapi menurut saya, seru. Nah, di jam tangan ini bisa dimainin dengan lancar. Cuma ini ada beberapa yang kepotong tampilannya, tapi untuk kontrol nggak kepotong. Jadi masih bisa dimainin ya. Lanjut, saya coba main game Subway Surf. Nah, game ini juga nggak kalah seru dan menarik banget pada zamannya. Game ini bisa dimainin dengan lancar, dan saya rasa ini cocok banget di jam tangan ini. Soalnya kita cuma pakai satu jari aja bisa maininnya, dan orientasinya ini juga potret. Jadi bisa dimainin sambil jamnya dipakai. Terus saya coba main game Pokemon Go. Wah, ini game saya inget banget pas baru rilis itu udah rame. Soalnya mainnya tuh unik, kita bisa mainin sambil jalan-jalan beneran buat cari Pokemonnya. Nah, game ini bisa dijalanin di jam tangan ini, cuma untuk fitur AR-nya nggak bisa. Next, saya coba main game Minecraft. Yang udah nonton video review pasti udah tahu kalau game ini bisa dimainin. Soalnya udah saya kasih cuplikannya. Ya emang benar bisa dimainin, bahkan menurut saya ini lancar. Tapi yang jadi kendala selain layar kecil, jam tangan ini nggak support multi-touch. Jadi kita bisa sentuh satu jari aja, nggak bisa sekaligus dua atau lebih. Untungnya, Minecraft support gamepad, jadi tinggal pakai gamepad aja biar enak maininnya. Dan seperti biasa, kita ledakin TNT ya, bukan jamnya. Habis itu, saya coba main game GTA San Andreas. Soalnya ini game support gamepad juga kan. Saya coba yang GTA full, pas dibuka bisa, tapi cuma muncul loading kecil muter-muter kayak gini. Ditungguin pun tetap aja nggak beres-beres, padahal ini data-datanya udah bener. Saya coba pakai yang GTA Lite juga sama aja kendalanya. Ya mungkin nggak support kali ya.
Lanjut, saya mau coba beberapa game online yang populer, yaitu Mobile Legends. Nah, game ini bisa dibuka. Ini dapat settingan paling rendah ya bawaannya. Pas main sih masih cukup lancar ya kelihatannya. Soalnya ini kecil-kecil banget, susah dilihatnya. Tapi yang penting masih bisa dimainin. Terus saya coba main game PUBG Mobile, itu bisa dibuka. Tapi kok tampilan awalnya ini kayak nggak seperti biasanya. Saya udah pesimis nih, kayaknya nggak bakalan bisa dimainin. Tapi saya coba lanjut aja. Sampai download data-datanya, ternyata masih bisa masuk ke tampilan login. Dan bisa dimainin dong. Gokil nih. Untuk settingan bawaannya ini ada di smooth medium ya. Pas main juga nggak begitu macet-macet ya, lancar-lancar aja. Cuma ya nggak bisa multi-touch ini yang jadi kendalanya. Susah kan ngarahinnya, apalagi pas ada musuh. Ribet euy. Nah, untuk game Free Fire, yang ini udah optimis bakalan bisa dan lebih lancar. Ya bener aja, bisa dibuka dan dimainin tanpa ada kendala, selain multi-touch-nya. Cuma Free Fire lebih enak ya ngarahinnya, nggak harus pas banget, kayak di PUBG Mobile. By the way, ini jam tangan dipakai buat main Free Fire atau PUBG Mobile, baterainya lebih cepet banget terjunnya, dan panasnya makin-makin. Jadi risih ya. Pasti bakalan banyak yang nanyain main Genshin Impact. Oke, saya coba cari di Play Store, itu ternyata nggak ada. Ini udah tanda-tanda sih kalau jam ini nggak support. Tapi saya tetap coba buat install file APK-nya. Dan hasilnya nggak bisa terinstall sama sekali. Jadi bener-bener nggak support. Mungkin karena speknya yang terlalu kentang ya untuk game ini. Soalnya udah dibegal dulu nih sebelum terinstall. Oke lanjut ya, saya coba main game konsol PS1 pakai emulator IPSXi. Saya coba main game Crash Bandicoot, ternyata lancar jaya, bisa dapat 60 FPS. Begitu juga pas saya coba buat main game Vigilante 8, masih lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Ya selain kekecilan aja layarnya. Nah, karena main game PS1 lancar, tadinya saya mau coba buat main game PS2 pakai emulator Demon PS2. Ternyata di Play Store nggak ada, dan saya install file APK-nya juga nggak bisa terinstall. Terus saya juga coba cari emulator PS2 yang masih anget-angetnya nih, yaitu Aether SX2. Ternyata nggak ada juga, berarti memang nggak support ya untuk jam tangan ini yang masih pakai 32 bit. Ya udah, saya coba main game PSP aja, pakai emulator PP-SSPP. Saya coba main game GTA lagi nih, biar nggak penasaran, soalnya tadi GTA San Andreas nggak bisa kan. Tapi yang ini GTA Liberty City Story. Ini bisa dimainin, dapat FPS sekitar 20-an. Ya nggak buruk-buruk banget sih, cuma masih kerasa kurang nyaman, apalagi kadang frame drop ke belasan FPS. Nah, nggak lupa juga nih, saya coba buat main game laknat, yaitu God of War. Yang ini juga bisa dimainin dengan FPS sekitar belasan aja. Itu pun kerasa nge-lag dimaininnya. Tapi nggak separah kalau dapet di bawah 10 FPS. Sebenarnya tetap aja sih, ngeri mainin game ini. Soalnya bikin panas banget body dari jam tangannya. Ya lagian ini kan jam tangan, bukan handphone atau konsol gaming. Jadi nggak ditunjukkan buat main game. Ya wajar lah kalau beberapa game nggak optimal banget dimaininnya, bahkan nggak support sama sekali. Main game Android di handphone model jadul itu aja udah nggak wajar. Apalagi ini main game di jam tangan atau smartwatch. Aneh-aneh aja ya, saya. Oke, jadi itulah coba-coba main game di jam tangan atau smartwatch W5 ala Deng. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar.
Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.